pagi Pak Fajar, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi juga Bu, Alhamdulillah kabar saya sehat, mudah-mudahan Ibu juga selalu disehatkan Ibu. Iya, amin. Baik, sebelum Pak Fajar memulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai pengamat ya Pak, atau supervisor yang akan mengamati proses coachingnya Pak Fajar dengan coachingnya nanti. Namun, sebelum Pak Fajar memulai, di sini saya akan menyampaikan dulu rubrik penilaian yang akan menjadi acuan dalam pengamatan saya. Nah, saya harapkan dalam proses percakapan nanti, Pak Fajar memiliki prinsip dari seorang coach ya, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Dan tentunya saya harap juga Bapak memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga dapat mengajukan pertanyaan berbobot, tentunya dengan teknik rasa. Dan juga saya harap nanti dalam proses percakapannya Pak Fajar jangan lupa nih untuk menerapkan alur tirta. Nah, itu rubrik penilaiannya yang akan saya jadikan acuan. Bagaimana? Bisa dipahami? Bisa Bu. Oke, baik. Kalau begitu, selanjutnya sebelum dimulai nih Pak, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Pertama, menurut Pak Fajar, potensi coaching yang mana nih yang ingin Bapak kembangkan dalam proses percakapan nanti? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan itu mungkin mendengarkan dengan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Ya, baik. Nah, dari dua kompetensi tersebut, sekiranya yang mana nih yang ingin Pak Fajar fokuskan pada kesempatan kali ini? Yang ingin saya fokuskan supaya kompetensi itu berkembang mungkin mendengarkan dengan aktif ya Bu ya. Kenapa? Karena supaya bisa membantu coach saya nanti menentukan pilihan dari masalah yang ingin diselesaikan. Iya, baik. Memang mendengarkan adalah salah satu kunci penting ya Pak untuk kita bisa menggali lebih banyak nih dari coach kita nanti. Nah, untuk pertanyaan terakhir, bagaimana nih kriteria indikator pencapaian yang ingin Pak Fajar tuju atau Pak Fajar capai dalam proses coaching hari ini? Indikator pencapaian ya Bu ya. Indikator pencapaian yang ingin saya tuju itu yang pertama saya dapat menerapkan alat cetak ya Bu ya yang secara runut gitu dari awal sampai akhir. Kemudian saya juga mengharapkan saya bisa menggali ide-ide dari coaching yang dalam kegiatan nanti supaya ide-idenya atau pertanyaannya lebih dalam dan dalam menjawab juga nanti lebih kritis supaya beliau bisa menemukan solusi atas permasalahannya. Iya, baik. Semoga dari indikator-indikator yang Pak Fajar sampaikan barusan dapat membuat proses coachingnya nanti berjalan lancar dan bisa menggali ide-ide dari coaching itu lebih dalam lagi, sehingga nanti coachingnya juga bisa menemukan solusinya sendiri ya dari permasalahannya tersebut. Kalau begitu, sekarang silakan Pak Fajar bisa memulai proses coachingnya. Baik Bu, terima kasih banyak Ibu. Waalaikumsalam Pak Taufik. Apa kabar Pak? Alhamdulillah Pak Taufik. Sehat saya, alhamdulillah. Bagaimana dengan Pak Taufik? Alhamdulillah sehat. Ya, bagaimana pembelajaran mengajar anak-anak? Aman? Sejauh ini aman dan lancar, tapi tetap ada hal-hal yang ingin saya diskusikan dengan Pak Fajar. Oh gitu, baik. Diskusi ya, memang kalau boleh tahu apa sih harapan Pak Taufik dari diskusi yang ingin Pak Taufik lakukan dengan saya ini? Tentunya dari diskusi atau obrolan ini banyak harapan yang ingin saya dapatkan. Ya, salah satunya saya bisa mendapatkan ide-ide atau saya bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman untuk pembelajaran saya ke depannya bisa lebih berhasil, menarik sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Gitu. Memang sebetulnya masalahnya itu apa sih Pak? Ya begini Pak, saya kan sekarang ngajar kelas 6 Pak ya. Nah, di dalam pembelajaran saya itu sekarang saya sudah memakai kurikulum Merdeka. Nah, materi yang saya dapatkan di kurikulum Merdeka adalah salah satunya yaitu pembelajaran tentang materi IPAS. Pelajaran IPAS materinya yaitu tentang angka di semester awal ini gitu. Cuma
ketika saya melakukan pembelajaran IPAS dengan materi kerangka ini, kok sebagian besar siswa saya dari 35 orang ini lebih banyak, kurang lebih 60%-nya itu kok semangatnya kurang gitu, motivasinya tidak muncul untuk belajar pelajaran IPAS ini, gitu Pak. Baik, ada lagi? Ada tadi ya. Jadi motivasinya kan tadi Pak Taufik sudah cerita gitu ya di dalam pembelajaran IPAS bahwa sebagian besarnya siswa hampir 60% itu motivasinya kurang, semangat belajarnya kurang gitu ya Pak ya, terutama dalam materi angka gitu kan. Apakah Pak Taufik sudah menelusuri penyebabnya apa sih? Saya sudah menelusuri, mengidentifikasi penyebab masalahnya itu apa. Ya mungkin salah satunya lebih ke metode yang saya pakai dan media ajar yang saya gunakan. Mungkin metode yang saya pakai adalah metode konvensional, kemudian media ajar yang saya gunakan pun tidak begitu menarik semangat mereka untuk belajar. Lebih ke menggunakan media-media ajar biasanya kayak gitu. Jadi metode dan medianya itu konvensional ya Pak ya? Iya. Ya. Kalau seperti itu, menurut pengamatan Pak Taufik, mengapa selain pembelajaran yang konvensional, kenapa bisa terjadi masalah itu? Media dan metode ini penting Pak ya. Apalagi media ini salah satu alat untuk bisa membantu siswa bisa bersemangat belajar. Dan media yang saya gunakan selama ini masih media konvensional, artinya saya tidak langsung melibatkan siswa Pak gitu. Jadi siswa masih meraba-raba ini materi ini nyambung atau tidak. Ketika saya analisis, sepertinya kesalahan saya ini lebih ke media, makanya saya mulai mencoba memperbaiki pembelajaran ini dengan menggunakan berbagai macam media. Baik. Nah, apa sih kondisi ideal yang Pak Taufik harapkan gitu, yang Pak Taufik inginkan? Tentunya kondisi ideal yang saya harapkan adalah siswa aktif, siswa mampu berpartisipatif, siswa bisa berkolaborasi dalam pembelajaran tersebut. Sebab ketika siswa aktif, siswa bisa berpartisipatif, itu adalah saya anggap sebagai sebuah kondisi ideal di mana pembelajaran ini akan menuju keberhasilan. Jadi menurut Pak Taufik, untuk menuju keberhasilan itu Pak Taufik mengharapkan kondisi ideal di mana siswa itu aktif ya, siswa itu pasti partisipatif dan kolaboratif gitu ya Pak Taufik. Ya. Nah, untuk mencapai kondisi ideal itu apa sih hal yang dapat Pak Taufik lakukan untuk membantu proses siswa untuk mencapai kondisi ideal itu? Yang pertama, saya melakukan diagnostik awal Pak ya. Dari diagnostik awal itu saya bisa mengetahui kebutuhan belajar siswa. Yang kemudian yang berikutnya yang saya lakukan adalah saya memaksimalkan media belajar yang lebih menarik lagi buat siswa. Sebab ketika media belajarnya menarik buat siswa, siswa jadi lebih mengerti materi yang dipelajarinya Pak. Nah, dari sanalah saya mulai memaksimalkan media belajar yang bisa memantik mereka untuk aktif, untuk bertanya dan partisipasi lebih aktif lagi Pak. Ya, jadi Pak Taufik menyarankan untuk diagnostik awal ya, sama media belajar untuk memantik siswa gitu. Apakah dengan metode ini berhasil Pak Taufik lakukan di kelas? Nah, dengan memaksimalkan media pembelajaran yang saya lakukan, saya mulai menyiapkan media belajarnya berupa torso, kemudian gambar, kemudian menggunakan video pembelajaran. Ini bisa memaksimalkan
hasil belajar yang mereka harapkan, Pak. Itu sehingga mereka bisa aktif, berpartisipatif, kemudian mereka juga bisa berkolaborasi, bahkan bisa mendemonstrasikan hasil belajar mereka, Pak. Oke, tadi kan ada kata-kata memaksimalkan ya Pak ya. Ya. Nah, menurut Pak Taufik semaksimal apa sih jika dia rating 1 sampai 10? Dari pembelajaran awal yang saya lakukan, dari awal saya melakukan pembelajaran IPA, ketika melihat kurang lebih 60% siswa saya kurang semangat, kemudian saya memaksimalkan media yang saya gunakan, mulai dari menyediakan media gambar, torso, kemudian video pembelajaran, bahkan secara kontekstual kami bersama siswa mulai memperlihat ini bagian rangka bagian kepala, bagian ini, bahkan melakukan pemodelan dengan membuat dari kertas, kemudian dari sedotan. Nah, saya dari sana jadi beranggapan kalau diberikan rating seperti ini saya sudah berhasil kurang lebih sekitar nilai 8, Pak. Sebab dari nilai 8 ini saya anggap sudah maksimal. Kenapa? Walaupun masih banyak anak yang masih perlu partisipatif dari kita untuk mendorong mereka agar lebih motivasinya keluar. Sebab ketika mereka sudah partisipasi, bisa aktif, nilai mereka pun akan ikut andil dan bisa mencapai seperti yang diharapkan. Baik, Pak Taufik, luar biasa sekali ya sebetulnya atas usaha yang selama ini Pak Taufik lakukan gitu. Nah, selain itu Pak Taufik, di luar yang tadi Pak Taufik sampaikan, ada rencana lain nggak yang akan Pak Taufik lakukan? Saya berencana tentu akan ada rencana-rencana selanjutnya, sehingga rentang nilai yang saya dapatkan saya anggap sekarang ini sudah maksimal, agak lebih tinggi lagi, yaitu tentu saya akan memperbaiki segala alur dari modul ajar untuk siswa, agar siswa bisa lebih maksimal meraih nilai di pembelajaran IPAS ini, Pak. Baik. Jika seperti itu dengan berbagai alur yang modul ajar ya, menurut Pak Taufik siapa saja yang dapat membantu rencana Pak Taufik itu? Yang bisa membantu rencana saya, motivasi siswa di sini kan yang menjadi tantangan saya. Tentunya saya pertama akan saya lakukan adalah bekerja sama dulu dengan orang tua, Pak. Saya khawatir motivasi yang kurang di sekolah ini muncul, mungkin salah satunya adalah datangnya dari keluarga. Makanya saya akan mencoba mengumpulkan dua orang tua, menyampaikan hal-hal yang terbaik untuk pembelajaran, bukan hanya IPAS tapi materi pelajaran lainnya, sehingga nanti dengan kolaborasi dengan orang tua bisa memberikan semangat juga buat anak-anak, motivasi lebih, sehingga mereka datang ke sekolah semangat untuk belajar apapun siap, dan mereka siap menerima pembelajarannya dengan semangat, Pak. Baik. Jadi peran tua ya, ya sangat berperan. Kemudian menurut Pak Taufik, kira-kira berapa lama Pak Taufik dapat melihat hasil dari rencana itu? Saya berharap di dalam pembelajaran selanjutnya, yaitu di pembelajaran sendi, di pembelajaran otot, itu bisa secepatnya, Pak. Kalau saya hitung itu kurang lebih di 2-3 pertemuan berikutnya. Karena saya pun selain menyiapkan media secara maksimal di pembelajaran tentang rangka, di materi rangka ini, saya juga sudah berusaha belajar dari pembelajaran materi rangka ini untuk materi sendi dan otot ini untuk saya maksimalkan medianya. Kurang lebih saya akan memaksimalkan di 2-3 pertemuan pembelajaran. Iya. Jadi Pak Taufik nih alhamdulillah sudah bagus sekali rencananya ya, sudah punya rencana yang akan dilakukan, kemudian sudah tahu akan berapa lama gitu. Nah, untuk
komitmen apa sih yang Pak Taufik miliki supaya rencana ini dapat berjalan dengan baik? Komitmen yang saya pegang untuk pembelajarannya agar berjalan lebih baik, yang pertama saya akan secara maksimal melaksanakan alur modul ajar ini dengan baik. Yang kemudian saya komitmen untuk menyediakan media ajar dengan maksimal terhadap siswa. Kemudian saya juga berkomitmen agar materi yang saya sampaikan ini benar-benar bukan hanya untuk saya tapi untuk siswa juga, sehingga nanti dari komitmen yang saya bangun bersama siswa bisa belajar dengan maksimal juga, Pak. Baik, mudah-mudahan komitmennya memang dapat dilakukan ya. Apakah ada dukungan lain selain tadi kan kolaborasi dengan orang tua ya? Apa? Atau dukungan dari siapa aja? Ya, baik Pak. Kalau tadi saya dapat dukungan atau berkolaborasi dengan orang tua, karena ini pembelajaran adanya di sekolah, tentu yang saya harapkan adalah dukungan dari pihak sekolah, salah satunya pimpinan, salah satunya teman sejawat, di mana kalau pimpinan saya meminta nanti pimpinan untuk bisa memfasilitasi penyediaan media ajar seperti torso, kemudian gambar-gambar, kemudian infokus dan yang lain-lainnya. Selain itu saya juga tentu butuh dukungan dari teman sejawat untuk bisa berkolaborasi. Minimal saya bisa mengetahui dan bertanya kepada teman sejawat apa sih yang sekiranya menjadi kebutuhan siswa dalam pembelajaran yang saya ajarkan. Sebab tanpa kolaborasi dengan teman sejawat juga saya tidak bisa mengetahui salah satunya media yang terbaik yang bisa saya gunakan untuk pembelajaran saya ini apa. Nah, ketika sudah mendapatkan masukan dari teman sejawat, saya bisa memberikan sesuatu yang terbaik buat siswa saya. Mulai biasa sekali ya yang disampaikan oleh Pak Taufik, mulai dari ide-idenya, kemudian juga rencana, komitmen dan lain sebagainya sampai ke dukungan-dukungan. Apakah ada hal lain yang ingin disampaikan Pak Taufik? Untuk sekarang saya mungkin itu saja dulu Pak yang bisa saya sampaikan, sebab ini lebih ke satu materi pembelajaran saja. Mungkin nanti kalau misalkan saya masih mendapatkan tantangan lain, saya bisa berkolaborasi lagi dengan Bapak, berdiskusi untuk bisa mendapatkan solusi-solusi. Baik, jika begitu. Kemudian terakhir nih Pak Taufik, bagaimana setelah kita berdiskusi panjang dan lebar, bagaimana perasaan Pak Taufik setelah ngobrol ini? Yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Fajar sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Yang kedua, saya merasa lega dan saya juga bisa mendapatkan banyak masukan-masukan dari Pak Fajar. Kemudian yang ketiga, ide dan potensi itu sebetulnya sudah ada pada kita, cuma mungkin karena saya tidak punya teman untuk berbagi, berdiskusi seperti ini, sehingga saya merasa mentok untuk mendapatkan solusi-solusi tersebut. Yang tadi ya plong perasaan saya gitu Pak. Baik, sama-sama Pak Taufik, mudah-mudahan apa yang Pak Taufik rencanakan dapat berjalan dengan lancar, dengan baik ya. Kita ketemu lagi nanti di waktu-waktu berikutnya ya, untuk membicarakan perkembangan daripada rencana yang Pak Taufik akan laksanakan. Begitu Pak Taufik. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, baik Pak Fajar, saya sudah mengamati proses coaching Bapak tadi dengan coachingnya, dan saya punya beberapa catatan nih Pak. Namun sebelumnya saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan, boleh? Boleh. Iya baik, tadi setelah Pak Fajar melaksanakan coaching, kompetensi apa sih yang sudah Bapak terapkan? Kemudian bagaimana tuh indikator pencapaiannya?
Kompetensi yang sudah saya terapkan dan indikatornya ya Bu ya. Tadi sih saya sudah menerapkan prinsip coaching ya Bu ya, yaitu kemitraan, di mana saya memposisikan sebagai mitra dengan coaching saya. Kemudian juga saya melakukan proses kreatif Ibu. Selain itu juga memaksimalkan potensi coaching gitu, sehingga apapun yang terjadi itu keluarnya dari si coaching itu sendiri. Kemudian untuk kompetensi inti itu saya mendengarkan dengan aktif, mencoba fokus gitu. Nah selain itu juga saya mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu, karena saya ingin pertanyaannya itu terbuka sehingga nanti coachingnya coachingnya itu bisa tergali lebih dalam lagi Bu gitu. Iya, baik. Jadi yang Pak Fajar sampaikan itu sudah sesuai nih dengan catatan saya ya. Sudah terlihat prinsip coachingnya, dan Pak Fajar juga sudah menunjukkan kehadiran penuh, serta sudah bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang terbuka, sehingga tergali tuh ide-ide lebih dalam lagi dari coachingnya Bapak tadi. Dan selama proses coaching juga Pak Fajar sudah menerapkan alur tintanya ya, sudah rumput. Tadi Bapak mulai dengan tujuannya, kemudian mengidentifikasi permasalahan, lalu membantu coach untuk menyusun rencana aksi, serta tanggung jawab. Nah, alhamdulillah Pak Fajar sudah melaksanakan coaching dengan sangat baik. Luar biasa Pak Fajar. Alhamdulillah ya Bu, terima kasih banyak. Ya, baik nih. Ada pertanyaan terakhir ya Pak sebelum kita tutup. Untuk kedepannya, kompetensi apa nih yang ingin Bapak kembangkan terkait proses coaching ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan mungkin saya selalu ingin meningkatkan kehadiran penuh ya Bu ya, supaya nanti setiap kegiatan coaching yang saya lakukan itu saya selalu fokus terhadap coaching, terhadap pertanyaan-pertanyaannya, sehingga saya mengharapkan coach itu nyaman ketika melakukan kegiatan coaching dengan saya. Kemudian juga kalau sudah nyaman kan nanti dia bisa mengeluarkan ide-idenya, sehingga nanti saat saya menggali ide-ide dari coach itu dia bisa terbuka gitu, karena merasa nyaman itu. Jadi lebih dalam lagi lah. Iya, baik. Pak Fajar, tentunya memang presence itu adalah hal yang penting ya. Gimana caranya kita hadir secara penuh untuk coach kita, mendengarkan permasalahannya, dan membantu dia untuk bisa menemukan sendiri solusinya seperti itu. Kalau begitu, terima kasih banyak Pak Fajar. Semoga Pak Fajar bisa mengembangkan kompetensinya lebih baik lagi ke depannya ya. Baik Ibu, terima kasih Ibu atas segala arahannya. Iya, sama-sama.